kita dengan luar biasa. Mari kita katakan amin. Siap meninggikan nama Yesus? Di sini saya akan menceritakan selama saya mengikut Tuhan. Waktu itu awal tahun 2018. Memang sebelumnya saya sering, ya tak sering juga sih, maksudnya pas Natal, Paskah, jadi gitu. Tapi pas Natal 2017 di sana temanya kalau tidak salah, Tuhan engkaulah penolongku atau pemulihku. Ya, itu saya baca karena pas saya duduk ya saya duduk sekarang, saya di sana dalam hati cuma saya tanya, benar tak Tuhan itu penolong? Di sana juga iya. Ya sudah, habis itu awal tahun 2018 kami masih kumpul. Saya ikut, sebenarnya saya mau ikut mau enggak, tapi saya sudah siap, maksudnya sudah siap sampai
Mama mau kemana, Mah? Kok pagi-pagi sudah masak, sudah siap? Ya tak kemana-mana. Pada akhirnya Mama ikut di gereja. Ya, ngapain? Waktu itu saya ngomong, Mama mau ngaji kan. Ya, terus Mandu bilang, ya gitu Mak, jangan datang kalau pas Natal ini. Akhirnya saya di sana, akhirnya saya tetap datang ya tiap rutin. Memang saya dari awal dari Tuhan saya cuma ingin lebih dekat dengan anak-anak saya. Itu saja yang ada di dalam hati saya. Mungkin ternyata itu salah. Sampai akhirnya Tuhan itu apa ya? Saya nggak semulus apa yang saya ini. Ternyata di sana Tuhan buka ini, buka itu, semuanya intinya dibuka satu persatu. Tapi saya nggak ngerti apa itu. Cuma saya merasa kok begini. Tapi saya tetap biasanya kalau saya sudah begitu itu saya nggak akan mau. Tapi di sana tetap saya menjalani. Intinya saya merasa ada damai sejahtera dalam diri saya sendiri. Pada akhirnya saya cuma mungkin persepsi saya salah. Saya cuma ingin dekat sama anak-anak saya. Tapi akhirnya enggak. Tuhan kalau memang iya saya salah, mungkin dari awal salah. Saya cuma ingin dekat sama anak-anak. Tapi akhirnya saya ingin apapun yang terjadi, saya tetap ikut Tuhan. Biarpun waktu itu saya belum bisa menerima, belum bisa mengampuni, apapun itu, saya sampai akhir Mama nggak akan ngampuni. Tapi setelah saya ikut ibadah, ternyata mungkin saya salah. Saya siapa? Tuhan aja mau ngampuni, kok saya gak bisa. Pada akhirnya saya ingin membuka hati saya, berdamai dengan hati saya, berdamai dengan diri saya sendiri. Pada akhirnya setelah saya ingin mengampuni, saya nggak usah sebutkan siapa yang saya ampuni. Saya mengampuni dari hati saya, bukan hanya dari mulut bibir saya, enggak. Saya dari hati mengampuni. Rasanya kok waktu itu tengah malam sih saya nangis, Tuhan ya saya mengampuni, saya melepas pengampunan pada mereka. Ampuni saya juga, mungkin saya salah. Setelah itu saya merasa plong, di dada itu rasanya plong. Padahal semuanya Tuhan, mungkin Tuhan mau ngasih sesuatu, cuma saya tak ngerti apa maunya Tuhan. Satu persatu bukan Tuhan kasih tahu ini. Tapi saya bisa melalui semuanya, bisa jalani satu-satu sampai pada akhirnya. Karena apa? Saya merasa kalaupun saya minta Tuhan, saya sudah capek. Mungkin dia capek saya. Tapi saya tidak pernah minta Tuhan untuk berhenti dari semua ini. Karena apa? Kalaupun Tuhan berhenti saya dari jalan itu, suatu saat saya pasti akan ketemu dengan jalan yang sama. Karena memang itu mungkin yang harus saya lewati. Saya sudah, tapi saya tidak se-emosi dulu. Saya bisa menahan diri saya bisa sampai pada akhirnya 2 tahun saya dicoba melalui anak saya, melalui Nando khususnya. Awalnya dia sudah diterima di Universitas Peta, ya saya diterima. Pada akhirnya dia cuma menjalani beberapa semester, ternyata dia lepas. Ya mungkin karena salah jalan itu tadi, sampai pada akhirnya dia lepas, benar-benar lepas. Ya saya tidak masalah. Mungkin Tuhan gak izinkan anak saya menjadi seorang sarjana, itu tak dalam hati saya. Sampai akhirnya kami bertiga tak pernah terpisah, kemana-mana kita selalu. 2019 dia mulai pergi, tapi saya tidak masalah karena dia ikut akonya, terus ikut papanya di Jember waktu itu. Saya merasa, oh ini loh
kasih kekuatan untuk jalani semua ini. Tuhan, saya percaya Tuhan gak tinggal saya sendirian. Pada akhirnya dia ikut papanya, saya juga ya senang orang kumpul, makanya saya nggak masalah. Di awal tahun 2020 dia masih ikut papanya. Pas Februari saya terakhir ketemu Nando itu tanggal 12, 13, tanggal 14 dia balik ke Jember. Tanggal 18 Februari jam kurang lebih jam 10 atau setengah 11 papanya telepon saya, tanya, anakmu mulai. Saya cuma tanya, mandi. Ya dia omong, enggak. Apa saya? Anakmu banget. Cuma saya, Tuhan apa lagi? Saya cuma gitu, Tuhan apa lagi? Ini ujian terberat saya itu di tahun 2020 itu sangat berat. Satu, saya kehilangan Nando pergi tanpa kabar. Dua, penyakit di mana-mana. Yang saya pikirkan, di mana anak ini? Kalaupun dia ngabari, ma, gitu saya itu senang. Cuma itu tak ya saya harapkan, ma, gitu. Tapi dia sama sekali nggak ngabari. Sedangkan saya setiap orang yang tanya, mesti tanya, Pak, Anda di mana? Saya kalau orang itu ngomong di Jember, ya saya jawab di Jember. Orang itu ngomong dari sini, ya saya cuma. Pada waktu itu kita tidak ibadah sama sekali ya, awal corona. Habis itu kan kita ibadah cuma mengurus Mei, tidak salah. Di situ Pak Bim kan cerita tentang anak. Kalau anak jangan dijadikan sebagai investasi. Di situ saya merasa, ya mungkin selama ini itu memang salah saya. Saya memang gak pernah lepas anak dua ini. Kemanapun mereka selalu sama saya. Jangan lagi, kemana-mana saya yang nganter. Mungkin memang saya terlalu menggenggam, terlalu merangkul. Tapi pada akhirnya dia lepas, dia pergi. Di sana Pak Kum tentang membicarakan tentang anak jangan dijadikan investasi waktu itu. Yaitu pada akhirnya saya membuka buku kalau Nando pergi tanpa kabar setelah berapa bulan. Saya cuma, Tuhan, kalaupun ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya gak apa-apa Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai saya, anak saya. Sedikit kesaksian, nyambung kesaksian Mama tadi. Emang benar tanggal 18 Februari 2020 saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saya merasa di dalam rumah bukan saya terkekang, tapi itu adalah zona nyaman. Dan ketika kita berada di zona nyamannya kita, kadang kita itu tanpa sadar kita nggak bisa bertumbuh dan berkembang. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi tanpa kabar dengan alasan kalau saya ngabarin mama atau ngabarin orang rumah percuma juga, pasti bakalan disuruh balik, bakalan disuruh untuk ya pokoknya diperlakukan kayak anak kecil seperti nggak punya pilihan lagi selain nurut, apalagi dengan masalah yang sebanyak itu. Pada awalnya saya nggak kepikiran sama sekali, saya langsung pergi ke Jakarta waktu itu. Saya ke Jakarta, saya mulai hidup saya menata hidup saya baik-baik di Jakarta. Saya jauhi segala pergaulan yang buruk. Saya tetap ke gereja walaupun tidak pelayanan. Dan pada 1 tahun lebih dari 1 tahun 2 bulan, saya kembali ke Karawang. Nggak tahu kenapa saya balik ke Karawang. Pada saat itu saya mulai kerja lagi, dan saya ikut di salah satu gereja di Karawang. Awalnya saya diajak untuk pelayanan, tapi saya nolak karena saya sadar diri saya jauh dari keluarga. Saya backgroundnya sehancur apapun itu,
background saya ya itu hancur banget. Tapi tetap saya itu ditarik dan dipaksa untuk melayani. Bahkan ketika saya nggak mau, saya nyari alasan, saya harus kerja ketika saya harus pergi ke Cianjur ini gitu. Tapi tetap aja Tuhan bawa saya makin dekat ke salah satu gereja itu. Bahkan di sana saya melalui banyak sekali proses, banyak sekali pembentukan karakter, banyak sekali yang namanya pertobatan. Bahkan pernah satu ketika ada kakak gereja saya, kakak rohani saya itu bilang, kamu selama ini punya masalah yang besar, tapi kamu nggak pernah nangis. Kenapa? Ya saya jawabnya nggak tahu kak. Tapi kakak rohani saya bilang, hatimu sudah bakal, kamu sudah sakit yang terlalu sakit. Tapi aku memaafkan kok kak, memaafkan semuanya, melupakan semuanya. Kamu berusaha melupakan, bukan melupakan, tapi kamu belum sepenuhnya mengampuni baik-baik. Dan dari sana saya langsung, ya kak, aku mau dibentuk, aku mau diproses di tempat ini, biar aku mengalami Tuhan di dalam hidupku. Sampai pada akhirnya waktu itu semua tahu nama saya Fernando, tapi ibu gembala saya tanya, nama baptis kamu siapa? Gak tahu, karena memang gak ada ya pak, gak ada nama baptis. Loh, yang ngebaptis kamu kalau gitu siapa gitu? Opa Thomas. Cuman nggak tahu nama panjangnya Opa Thomas siapa. Ya asalnya kelas saja Opa Thomas Jeremia kalau nggak salah bu gitu. Ternyata tahu-tahunya ya Thomas ya kak. Dan pada saat itu saya langsung dipanggil Thomas Jeremia. Kamu mengemban nama yang berat. Kamu harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saya dibuliti, saya ditelanjangi sebegitu rupa. Bahkan ibu gembala saya bilang, aib bukan sebuah kesalahan. Aib itu merupakan kesaksian yang datangnya dari Tuhan melalui kita yang hidup, biar kita jadi firman yang hidup. Saya mengalami pertobatan itu. Saya mulai melayani singer, WL, bahkan sampai melayani jadi pembicara firman Tuhan. Saya selalu ngomong gitu ke kakak-kakak saya, kak, saya ini orang yang berdosa, saya nggak sesempurna apa yang orang-orang lihat gitu. Tapi saya rela, saya ditanggalkan, saya rela membuang semua kepahitan saya. Kepahitan terbesar sekalipun itu dalam keluarga, saya tanggalkan itu semua. Saya hidup baru di dalam Tuhan. Dan itu prosesnya memang gak gampang. Proses itu gak gampang. Di lain sisi saya selalu pertobatan saya belum sempurna kalau saya belum ketemu mama. Sampai akhir tahun saya ditanya, Thomas, jadi kapan kamu mau ketemu sama mama kamu, nunjukin kamu yang baru? Saya bilang, Natal 2022 ya, Mam. Ya sudah, kalau bisa secepatnya, karena waktu Tuhan itu makin hari makin cepat. Dan di awal tahun saya berdoa sama Tuhan, aku pengen mulai tahun ini tuh dengan aku yang baru. Aku pengennya sesekali ngabarin mamaku, tapi nggak sekarang, karena aku mungkin belum bisa jadi apa yang mama mau atau papa mau. Tapi Tuhan berkata lain, lewat orang-orang sekitar saya, akhirnya saya terpaksa untuk ngabarin mama. Langsung saya kirim itu semua foto-foto saya
Selama 2 tahun saya nggak hubungin mama, saya kirimin semua, saya kasih kata-kata. Tiap momen-momen yang saya lewatin saya bagikan ke mama. Dan di hari itu saya ngerasa badan saya enteng banget. Udah denger suaranya mama, denger suaranya emak, itu enteng banget. Bahkan waktu pulang pun juga, pulang ke pastori, ditanya, Thomas kenapa gitu? Aku mau pulang Pak ke Surabaya. Semua langsung bilang, puji Tuhan. Seenggak-enggaknya kamu pulang bukan dengan tangan yang hampa. Kamu bawa diri kamu yang baru. Dan di gereja itu saya juga mengalami banyak sekali ini ya. Bahkan saya dikasih satu lagu untuk saya bawakan nanti waktu Paskah. Mungkin lagu ini menjadi lagu pertobatan saya di tahun 2021 untuk memulai langkah saya di 2022 dengan keluarga dan diri saya yang baru yang suka cita dari Tuhan. Judul lagu ini pasti indah. Dan ku ini mengerti janjimu, ku tak akan pernah sendiri. Dan ku tahu apa rencanamu, pasti indah pada waktunya. Ya, di dalam lagu ini, dan ku kini mengerti janjimu. Selama 2 tahun saya nggak pernah merasa kekurangan. Tuhan selalu ada untuk saya. Saya nggak pernah merasa sendirian di luar sana, sekalipun itu nggak ada mama. Tapi saya tahu saya dekat dengan Tuhan saya. Dan sekarang saya tahu apa rencana Tuhan. Pasti indah pada waktunya. Kalaupun belum sekarang, nanti waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan ku kini mengerti janjimu, ku tak akan pernah sendiri. Dan ku tahu apa rencanamu, pasti indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya. Terima kasih. Saksian dari saya. Tuhan Shalom yang melengkapi dari kesaksian dari Ibu Nadia dan juga anak Minando. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu sudah memberitahukan kepada saya sebetulnya. Tapi sudah saya sampaikan kepada Mbak juga. Saat itu di awal-awal Nando pergi mulai terjadi sesuatu, Tuhan bilang, aku mau pakai anak ini. Saya sampaikan kepada Mbak, Tuhan mau pakai dia. Tetapi kok kenyataannya begini begitu. Saya tanya Tuhan, benar tak Tuhan mau pakai anak ini? Tak jawab Tuhan. Maksudnya mungkin tak percaya sih gitu. Tapi saya jelas sekali Tuhan bilang, aku mau pakai anak ini.
kejadiannya tidak menyenangkan, kemudian beritanya tidak baik, saya bertanya lagi, Tuhan, gak salah tapi Tuhan gak jawab. Tapi saya terus berdoa, saya terus mendoakan, ya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti. Berita terakhir malah hilang, gak ada kabar. Waduh Tuhan, kembali saya bilang, Tuhan, iya ini. Dulu saya berkesempatan untuk Mando berkembang di sini. Saya percaya karena saya tahu sejak kecil dia di sini. Sejak masih anak sekolah minggu, Jasper saya tahu perkembangannya. Saya kasih kesempatan untuk dia bisa berkembang. Terus terang, waktu dia usul apapun saya tampung. Ya, saya persilakan untuk dia bisa berkembang karena Tuhan sudah bilang, aku mau pakai anak ini. Jadi saya kasih kesempatan terus. Tapi kabar berikutnya begitu buruk, malah semakin buruk. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi tetap kalau ketemu sahabatku, pamannya saya selalu bilang, Tuhan mau pakai anak itu. Ya sudah. Tapi saya percaya Tuhan, saya tetap percaya janji-Mu, ya dan amin. Lalu Tuhan beri pengertian kepada saya. Mungkin anak ini mengalami proses demi proses. Dia harus dibentuk supaya menjadi saksinya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Jadi biarlah Nanda juga mengerti, tahu sekarang mengapa kamu mengalami ini dan itu karena Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk membentuk kamu semakin hari semakin indah dan dipakai Tuhan luar biasa. Jangan lupa, jangan kecewakan Tuhan. Tuhan ingin kamu jadi saksinya. Jadi jangan kecewakan Tuhan. Dari awal saya sudah dengar suaranya, kamu mau dipakai Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bu Nadia, terima kasih Nando. Saya percaya kesaksiannya memberkati kita semua. Amin. Apapun keadaan kita nggak baik pun, keadaan kita rasanya nggak enak, tapi Tuhan tetap sangat baik. Sedetik pun Tuhan akan meninggalkan di setiap kita. Amin. Saudara, kita undang semuanya kembali berdiri. Now
Tuhan ya. Kalau kita melayani Tuhan, kita akan mendapat penghormatan dari Bapa. Itu bagus sekali ya, sangat-sangat. Saya juga ketika ditampilkan saya yakin iya ya. Saya akhirnya baca itu ayatnya. Ya, kita bersyukur karena kita mendapat penghormatan dari Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih ada di tahun ini semua oleh karena kemurahan Tuhan ya. Dan kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu indah awal tahun ya, khususnya untuk keluarga Ibu ya. Ada kado dari Tuhan, haleluya ya. Dan kita bersyukur saudara kita Nando sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya. Itu yang terpenting ya, yaitu keselamatan jiwa kita ya. Karena kita mungkin beribadah, kita melayani, tapi jiwa kita belum diselamatkan ya. Dan seperti inilah jiwa yang sudah diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama untuk kehidupan kita dalam melayani, kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Dan kita sudah berada di hari-hari yang terakhir ya. Kita kalau lihat YouTube sudah nubuatan itu untuk tahun ini, dan selanjutnya itu sudah menakutkan ya. Masyarakat, biarlah kita selalu mempersiapkan kehidupan kita. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, ayat yang tidak asing lagi, bahwa kita harus benar-benar hidup di dalam kekudusan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Tesalonika untuk mereka memperhatikan seluruh kehidupannya di dalam roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, supaya kita memeliharanya dengan sempurna, memelihara, menjaga dengan seksama, agar kita tetap kudus, tak bercacat sampai Tuhan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, itu gak gampang ya saudaraku. Dengan setiap persoalan kehidupan yang kita lalui ya saudara, untuk kita mempertahankan kekudusan, kita mempertahankan roh, jiwa, dan tubuh kita ini tidak gampang ya. Harus ada usaha, harus ada kemauan, tekad, dan disiplin yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pada waktu Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, pada waktu itu masih sekitar dimulainya ya, gereja mula-mula. Pada waktu itu Rasul Paulus sudah katakan bahwa sampai kedatangan Tuhan. Apalagi kita saat ini yang sudah di akhir zaman, akhir dari akhir zaman, dan Tuhan sudah akan menjemput kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, jadi kita juga harus kudus. Kekudusan ini Tuhan berikan pada manusia pada waktu menciptakan Adam, saudara. Tetapi manusia ini telah jatuh dalam dosa, dan seluruh manusia juga hidup dalam dosa. Itu sebabnya Allah mau mengembalikan itu semuanya, kekudusan kita, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingatkan semua kehidupan kita, yaitu di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna, atau dengan lain kata tinggal di dalam kekudusan. Yang pertama, kudus di dalam roh kita. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ya, Keluaran tentang
10 hukum Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang 4 kita mulai. Ayat yang ketiga saja kita mulai ya. Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sampai di sini aja. Saudara yang dikasih Tuhan, 10 perintah Tuhan ini Tuhan berikan kepada umat Israel pada waktu itu. Yang pertama yaitu jangan ada Allah lain. Ya. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang saat ini yang kita percayai Tuhan yang sudah turun ke dunia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi roh kita ini tetap harus benar-benar percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mencurahkan darahnya, dia sudah bangkit dan hidup ya, untuk kita. Jangan sampai ada yang lain di dalam roh kita yang kita percayai. Jangan sampai kita menduakan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Saya pernah dulu berpikir, ya kenapa ya orang pada waktu itu saya berpikir orang Jawa ini agamanya kayak mengadakan sesajen gitu ya. Karena di hati mereka percaya ada Tuhan, sehingga mereka juga menyembah, tapi mereka belum tahu Tuhan yang benar. Karena itu dari zaman dulu ya. Tetapi kita yang sudah tahu, yang sudah mendengar, yang sudah menerima bahwa kebenaran atau Tuhan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi kita harus pegang itu benar-benar. Jangan sampai kita bimbang lagi, ragu lagi. Beberapa waktu lalu saya katakan ada di jemaat Galatia juga seperti itu. Ya. Mereka sudah menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen, tapi ada yang menyatakan bahwa nggak cukup itu. Ya. Kita harus tetap kembali kepada Taurat Musa. Jadi kita percaya Yesus sudah melakukan Taurat Musa. Enggak perlu. Kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah cukup. Dan jangan ada yang lain yang kita percayai, ataupun yang kita sayangi lebih daripada Tuhan. Itu juga membuat sakit hati Tuhan. Itu juga tidak benar. Apa yang kita sayangi dalam dunia ini lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar ya saudara. Ya. Mungkin kita sayang kepada suami istri kita ya. Lebih ya, kalau zaman sekarang namanya bucin ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau lebih daripada mengasihi Tuhan, ini tidak benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau saudara barang yang lain ya, mungkin harta benda. Oh saudara punya emas, dia paling senang itu beli emas gitu. Nah ini emas itu dijaga baik-baik. Dia mengasihi berharta bendanya, ini emasnya ini lebih dari segalanya. Kalau lihat emas itu moto hijau kayak gitu ya. Ini juga tidak benar dan Tuhan tidak senang. Kita sudah menduakan Tuhan. Dan zaman sekarang ini juga hati-hati. HP ini ya saudara. Kalau nggak ada HP, aduh rasanya sakit hatiku katanya begitu. Ya. Saudara, jangan ada yang lain daripada selain Tuhan, saudara. Ataupun hal-hal yang lain yang membuat kita meninggalkan Tuhan atau menduakan Tuhan. Kalau diduakan kan nggak enak, jadi Tuhan juga nggak mau diduakan ya. Tuhan tetap mau kita tetap percaya. Jadi roh kita ini harus kita kuduskan. Kita jauhkan dari hal-hal yang lain. Kita harus hanya percaya, kita harus hanya cinta, kita harus hanya sayang kepada Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Saya pernah katakan kepada anak saya, ya kita harus cinta Tuhan lebih dari segalanya. Loh, berarti mama nggak cinta sama Tuhan? Aduh ya cinta lah. Tapi yang nomor satu adalah Tuhan, yang kedua adalah suami. Kan nih papa dengar mama dikasih uang belanja, ya nggak apa-apa. Nanti papa yang berperkara dengan Tuhan. Oh iya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan harus di atas segala-galanya ya. Tidak boleh kita mencintai, mengasihi yang lainnya. Saya katakan kepada saya, nomor satu yang mama cinta Tuhan Yesus. Yang kedua papa, yang ketiga anak, yang keempat keluarga yang lain, nomor papa. Itu harus kita pastikan di dalam roh kita. Nomor satu kita harus mencintai Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan kita akan takut akan Tuhan. Saudara, biarlah kita menyelidiki kehidupan kita. Kita harus menguduskan roh kita ini. Tetap Tuhan satu di atas semuanya. Yang kedua, kita harus kudus di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita ini ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Kita melihat dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam jiwa kita yang ada perasaan, ada pikiran, harus kita selaraskan atau kita taruh sejajar di dalam Tuhan. Supaya pikiran Tuhan, perasaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan dalam setiap kehidupan ini, setiap manusia itu punya pikiran. Kita memikirkan yang muda-muda, kita memikirkan masa depan kita, ya. Kita memikirkan cita-cita kita, ya. Dulu juga saya berpikir seperti itu, ya saudaraku. Oh, nanti saya jadi begini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, tetap kita harus letakkan di dalam Tuhan. Kita harus letakkan di dalam Tuhan. Jadi kalaupun tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan cita-cita kita tidak kecewa. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, masa depan kita, ya rencana kita, aku ingin begini. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan untuk pelayanan juga, saudara. Jadi pikiran kita ini harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Yang kita rencanakan ini adalah yang baik, yang sesuai dengan Tuhan. Dan memikirkan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kadang di dalam pikiran kita juga iblis ini juga membuat kita ragu, membuat kita bingung, membuat kita ya macam-macam ya saudara. Sehingga kita mulai goyah, iya ya Tuhan, ya apa nanti masa depanku, ya apa nanti pekerjaanku. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bila kita memikirkan, menaruh pikiran kita di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap apa yang kita pikirkan. Setiap hari kan kita ini hidup juga harus berpikir ya. Berpikir seperti ini, berpikir apa yang harus kita lakukan, berpikir nanti sekolah ini bagaimana. Ini yang harus kita pikirkan. Untuk pelayanan pun kita harus pikirkan yang terbaik. Jadi kita harus memikirkan gimana ya saya harus melayani yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak asal-asalan kita melayani, pokoknya aku melayani. Enggak, saudara. Kita juga harus pikirkan apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan.
Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perasaan kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perasaan kita harus kita letakkan di dalam Tuhan. Apa aja di dalam perasaan kita ini? Kita melihatnya di dalam Galatia 5 ayat 22. Saudara bisa hafal ya, yaitu buah-buah roh. Di dalam perasaan saudara adakah damai sejahtera? Di dalam perasaan adakah kasih? Di dalam perasaan kita adakah sukacita, damai sejahtera? Jadi kita harus memperbarui perasaan kita, menguduskan perasaan kita. Jangan cepat tersungging singgungan atau apa. Kalau tersungging ngambel ini yang bahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita selalu ada gesekan baik di rumah, baik di mana, karena dengan sesama kita ini, saya katakan besi menajamkan besi. Sesama juga menajamkan sesamanya. Gesekan-gesekan itu ada, tapi biarlah perasaan kita tetap kita kuduskan, tetap kita taruh di dalam Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan tetap ada. Jangan sampai buah-buah roh ini rontok ketika kita alami masalah, ketika kita mengalami gesekan. Kalau kita mengalami gesekan, biar kita belajar untuk bermurah hati, mengampuni. Karena disinilah kita akan menjaga kekudusan. Kalau kita menang untuk mengampuni, untuk bersabar, satu hal itu kita harus mengampuni, itu yang paling utama. Apapun pertikaian, apapun, yang kecil, yang besar, dengan siapapun, kuncinya cuma satu, mengampuni saja. Mengampuni ini ngomongnya enak, saudara. Tetapi melakukannya itu sulit. Tapi biarlah kita belajar bersama-sama tinggal di dalam kekudusan, yaitu belajar untuk mengampuni, sehingga dalam perasaan kita kasih nggak hilang, ya. Sukacita tetap ada, damai sejahtera tetap kita rasakan, kesabaran, kemurahan kita tetap merasakan seperti itu. Dan juga di dalam jiwa kita ada kemauan kita. Seperti Doraemon katakan, aku mau begini, aku mau begitu, mau ini, mau itu, banyak sekali. Nah, sering yang dikasih Tuhan. Tetapi biarlah kemauan kita juga kita letakkan di dalam Tuhan, supaya apa yang kita maunya ini bukan karena, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita mau atau enggak, ya harus kita lakukan, kita terima. Tuhan, aku mau ini. Kalau kita enggak, seperti tadi Bu Gembala katakan bahwa Tuhan sudah katakan kepada hambanya bahwa anak ini akan dipakai oleh Tuhan. Tapi dia mau bertindak semuanya sendiri. Tapi Tuhan kalau sudah berjanji, anak ini akan jadi alat, Tuhan akan tetap tangkap dia dimanapun dia berada. Dulu juga waktu masih kaum muda, saya pernah ketemu dia waktu di kaum muda di situ. Saya tanya dia, Nando, setia yang melayani Tuhan, ya, bereskan hatimu ya. Mungkin dia lupa. Sudah bisa mengampuni orang tua? Belum, tante. Ya harus itu belajar ya. Gak tahu tante gimana. Sekarang waktunya sudah Tuhan kerjakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia maunya tidak mau mengampuni. Dia maunya biarkan aku seperti ini. Dia maunya aku akan balas. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kemauan kita diambil sama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah apapun di dalam jiwa kita ini, perasaan
perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita letakkan di dalam Tuhan. Mungkin kita juga sebagai pelajar, ingin kita menjadi yang terpintar di sekolah. Aku mau jadi juara di sekolah. Tetapi memang IQ-nya kita cuma segitu ya. Kalau anak saya ini nilainya pas-pasan. Dari SD nilainya itu 8 aja. Sudah saya genjot, saya leskan, saya pelajari sendiri, ya, nilainya tetap 8. Akhirnya saya nggak usah les, nggak usah mama kasih sinau, sakarpu, tetap nilainya 8. Saya bilang, wah Tuhan, inilah yang saya mau dia naik nilainya naik. Tetapi tidak, Tuhan sudah kasih seperti itu. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena anak ini adalah milik Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kemauan kita nggak dituruti, masih tidak keturutan, kita jangan marah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani, sudah ini itu, tapi nilaiku tetap segini. Tuhan, kenapa kok aku nggak jadi pintar dan lain sebagainya? Jangan menyalahkan Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita adalah yang terbaik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita harus tetap kudus ya, tetap sesuai di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu kudus di dalam tubuh kita. Kita melihat dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, kita harus kudus di dalam roh, di dalam jiwa, dan juga di dalam tubuh kita. Apakah kita sudah menguduskan mata kita? Ibu-ibu kalau ke mall ya, yang suka ke mall ya, yang sekarang sudah boleh masuk mall, tapi saya tidak usah masuk mall. Ribet nanti pakai ini itu harus, nggak bisa. Kalau saya ayo mau ke mall sudah boleh, ya sudah iso pakai aplikasi gini-gini lah, sudah usah ke mall, nanti anak duit bisa. Terus ada mall yang tidak pakai itu, diajak tante Lisa ke mall tapi tidak pakai ini, tidak pakai apa ini aplikasi. Oh ya wes, ayo boleh. Kalau pakai aplikasi nggak iso saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mata kita harus kudus. Apa yang kita lihat, kita harus kudus. Yang kita lihat di HP, apa yang kita lihat? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita juga harus berhati-hati ya, karena anak-anak kita juga lihat HP. Karena zaman sekarang sudah bayi sudah lihat HP ya. Karena di HP ini juga bahaya. Satu kali saya itu masih SD waktu itu, dia main HP terus muncullah yang film-film yang nggak benar itu ya. Waduh, saya kaget. Waduh, untung waktu di situ ada Bapak Dodi dan Tante Lisa ya. Apa benar HP itu? Karena saya tidak ngerti. Ada ini yang apa ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita lihat, mata kita sudah kita kuduskan apa tidak? Karena di HP itu sudah muncul sendiri. Dan kadang juga ada yang kayak setan-setan gitu ya. Apa itu namanya itu? Penampakan. Ada yang masuk ke rumah kosong, nah gitu, nanti dilihat gitu ya. Sekali saya lihat, seru ya Sel. Coba kita lihat rumah kosong, rumahnya gede gitu, tapi kosong bertahun-tahun gitu ya. Dia masuk, kita lihat kalau apa tuh dia kasih suara yang jreng gitu, kaget nah gitu. Akhirnya ketagihan ya. Setiap kali itu kan kalau kita buka terus muncul terus tuh yang baru. Akhirnya gua buka. Satu kali saya ini merasa ketakutan.
merasa ketakutan. Lalu Roh Kudus ingatkan, makanya siapa yang suruh lihat dan seperti ini? Aduh Tuhan, iya kok lapoi, kok aku nurutin mata, kok nurutin mata ya? Tak sambil dalam nama Yesus tak putuskan orang ini. Wah, satu kali itu muncul terus kan? Saya bilang, mah nggak lihat, stop, stop, kita sudah nggak lihat lagi ya. Karena mama sudah mimpi buruk. Oh ya aku ya takut katanya begitu jadinya. Nah sebenarnya dikasih Tuhan, mata kita harus kita kuduskan, hati-hati. Jangan sampai memang di kamar kita nggak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat saudara. Tuhan tahu apa yang saudara lihat. Yang lain nggak ada yang tahu. Saya selalu ingatkan saya, hati-hati ya kalau lihat HP. Begini-begini, mama nggak lihat, tapi Tuhan yang lihat. Ya, dia melihat. Sudah biar kasih Tuhan. Dengan mulut kita, apakah kita sudah kudus di dalam perkataan kita? Apakah kita suka memuji Tuhan atau sebaliknya menggosip ya? Apa sekarang zaman sekarang bukan menggosip, menggibah. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, setiap hari kita memuji Tuhan. Pergunakan mulut ini untuk memuji Tuhan, jangan yang lain. Kalau ada yang ngajak gosip, menggibah ya, dengarkan aja, nggak usah ditanggapi. Ya sudah, oh ya wes gitu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dengan tangan kita, apakah kita sudah menguduskan tangan kita? Apa kita masih suka menjibiti anak kita? Kalau kecilnya saya sudah sering kena hajar sama saya. Aku untuk kebaikan, tidak asal mukul, tidak asal nyupit. Untuk kebaikan dia, dipukul dan dikasih tahu kebenarannya. Apakah tangan kita sudah memuliakan nama Tuhan? Kita sudah menguduskan ya? Kalau para imam-imam musik pakai tanganmu untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan yang terbaik dengan tanganmu, ya. Karena semua yang Tuhan berikan talenta itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan. Itu karena Tuhan memilihmu. Jadi pakai tangan ini untuk memuliakan Tuhan. Kaki kita. Apakah kita tetap memutuskan langkah-langkah kita, langkah-langkah yang kita ambil? Apakah kalau kita ke gereja, malas datang gereja, sampai karena tugas, ya terpaksa. Saudara, jangan. Biar kita dengan penuh sukacita melangkah ke rumah Tuhan, melangkah kemanapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan sesuai dalam tuntunan Tuhan. Masalah yang dikasih Tuhan. Kalau kita berjalan ke rumah Tuhan, kita melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh kita pakai tubuh kita ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan katakan bahwa kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas. Membeli kita ini bukan dengan harga yang murah, dengan darahnya, dengan nyawanya. Itu sebenarnya kita harus menghargai, kita harus tinggal di dalam kekudusan, menguduskan seluruh kehidupan kita. Akhir-akhir ini sudah mulai, maaf ya, semua pelayan Tuhan mulai molor. 7:30 belum ada yang nampak. Saya kata ini sudah 7:30 kok belum ada yang nampak. Saya datang itu 6:30 ya, sampai 6:30. Saya buka-buka pintu, pokoknya sudah siapkan, tinggal nunggu krim gitu ya. Krim jangkit, langsung lari saya buka pintu. Ini 7:30 kok belum ada yang datang. Masalah yang dikasih Tuhan. Biarlah langkah kaki kita percepat ya. Kita dengan sukacita untuk datang ke rumah Tuhan. Apalagi melayani ya. Satu hal yang menyenangkan. Buatlah satu hal itu yang membuat aku mau melayani Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Sehingga di dalam memori kita, di dalam otak kita, pagi-pagi itu sudah terbangun. Ya, aku mau melayani Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan langkah kita untuk melayani Tuhan, untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau hari Minggu, Sabtu, mainan apapun pagi-pagi free, gitu. Persiapkan dirimu untuk melayani. Itu yang terbaik. Bukan saya memarahi saudara, bukan tidak boleh saudara mana-mana, tapi lebih baik kita menguduskan tubuh kita karena kita mau menghadap hadirat Tuhan, karena kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau jadwal saya Jumat, Sabtu, Minggu free, tidak ada pesanan. Yang mau pesan Senin sampai Kamis, ya. Pergi-pergi pun juga itu saya, ya, tidak tahu saudara. Tapi bila kita belajar untuk menguduskan seluruh tubuh kita, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas. Tuhan gak icil-icilkan mengucurkan darahnya. Tuhan jatuhkan semua darahnya di atas kayu salib, dan Dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Masa kita leha-leha mau melayani Tuhan enak-enak, masih kena gravitasi kasur, kata Yesus. Masih kena gravitasi kasur, katanya gitu ya. Ya, tapi harus ingat, kita harus memberi yang terbaik. Kita menguduskan seluruh tubuh kita, ya, roh kita, jiwa kita. Kita harus kuduskan, terlebih di hari-hari yang terakhir ini, ya saudaraku. Satu ayat dikatakan bahwa nanti Tuhan datang, satu diangkat, satu tidak. Siapa yang diangkat? Yang pasti yang tinggal di dalam kekudusan. Yang tidak kudus ya tidak mungkin bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan itu kudus, ya. Kalau kita kesenggol dengan kekudusan Allah, kita binasa. Jadi kita harus tinggal di dalam kekudusan. Kita tinggal. Itu juga kalau saya deg-degan, setiap malam saya deg-degan, ya. Tuhan, kapan ini terjadi? Apakah saya terangkat atau tidak? Apakah saya dibawa atau tidak? Jadi kita harus mempersiapkan diri kita di zaman ini. Jangan yang main-main, jangan yang leha-leha. Kita persiapkan semuanya. Kekudusan ini jangan dianggap sepele, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan kalau kita tidak diangkat, tidak diraihkan, ya, bukan diangkat, ya, diraihkan, akan masuk dalam kesusahan yang lebih besar. Sekarang ini sudah kesusahan besar, ada yang lebih besar lagi. Ini yang tidak diraihkan, tidak dibawa oleh Tuhan. Masalah yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya biar kita belajar untuk tinggal di dalam kekudusan. Enggak mudah, ya, karena iblis itu selalu mencoba itu. Tapi kita tetap harus kuat, kita harus tetap lawan, kita harus tetap semangat untuk tetap tinggal di dalam kekudusan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Biar kita belajar bersama-sama, ya, untuk selalu berusaha tinggal di dalam kekudusan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, shalom, shalom. Iya. Jadi kita diingatkan oleh hambanya, diingatkan oleh hambanya, tapi diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus menggunakan pikiran perasaan kita untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya biasakan untuk mengulang sampai Anda katakan amin. Ya. Kalau dikatakan, kalau kamu percaya dengan hatimu dan berkata dengan mulutmu, kamu akan diselamatkan. Dan perkataan ini, hasilnya kalau saya katakan, perkataan ini perkataan kita dalam doa. Ya, hari ini kita sudah melihat satu kesaksian mulai dari sebelum pandemi. Kita sudah doakan di ruang sebelah untuk anaknya.
Ya, dan bukan hanya hari ini. Saya tidak ingin untuk pamer satu hal saja. Semuanya kita akan mengalami mujizat demi mujizat, dari kemenangan menjadi kemenangan yang lain. Karena Tuhan itu, Tuhan kita tidak memandang oh ini kaya, miskin, tua, muda, tapi semua dicintai Tuhan, disayangi Tuhan. Katakan aku disayangi Tuhan. Aku disayangi Tuhan. Iya. Hari ini firman Tuhan cukup keras sebenarnya. Tergantung sudut pandang kita, penerimaan kita. Iya. Memang mungkin hamba-hamba Tuhan di sini mungkin hamba-hamba Tuhan yang sangat sederhana. Tapi yang Tuhan mau hati kita, bagaimana hati kita untuk merespon. Sekali lagi waktu kapan saya bilang respon kita yang penting. Hamba Tuhan yang besar dari Amerika, dari seluruh penjuru dunia mungkin yang ada yang kaliber. Kalau hati kita keras, percuma. Yang penting adalah respon kita. Kita mau diubahkan, kita mau dipakai Tuhan. Yang penting ada kerendahan hati kita. Sekali lagi ada kerendahan hati kita. Katakan kerendahan hati. Nah, Tuhan sangat membenci kecongkakan. Aku benci kecongkakan, aku benci kesombongan. Karena Tuhan selalu pakai orang-orang yang rendah hati. Rasul Paulus yang begitu militer, otoriter, yang luar biasa, tapi begitu hatinya diremukkan oleh Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa supaya Indonesia, supaya Surabaya, supaya jemaat di KBS selalu dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita melayani Tuhan, maka kamu akan dihormati oleh Bapa. Saya lakukan misi ke depan. Mungkin hari kemarin ada yang mungkin dapat WA protes. Berapa banyak yang meninggal di Balikpapan? Ada yang tahu? Peristiwa di Balikpapan. Mungkin hari ini sudah puluhan orang. Mungkin kita masih mau ngomong, kita masih muda. Kita meskipun kena COVID dan sebagainya, kita masih kuat. Tapi kemarin di kota kecil siapa yang menyangka kalau mungkin saya masih nanti. Di Balikpapan ada satu truk yang blong sehingga menyeruduk mobil sepeda motor, sehingga belasan kemarin masih belasan lagi, mungkin hari ini bisa puluhan meninggal dunia. Siapa yang menyangka? Jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Biar kita menyediakan minyak kita tadi dikatakan oleh hambanya, biar kita menjadi orang yang selalu siap. Ukur jiwa kita selalu siap. Sehingga pada waktu Tuhan datang, hal itu kita siap. Anak-anak, pemuda-pemudi, biar kita selalu dan selalu dekat dengan Tuhan. Yesus, renungkan betapa baiknya Tuhan. Saat kita bejat, saat kita salah, saat kita melakukan hal yang tidak berkenan, tapi tangan Tuhan selalu terbuka. Karena kemurahan Tuhan itu selalu dan selalu ada. Kalau kita selalu melekat, selalu berharap dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, kemurahan Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga.
Biarlah kasih Kristus sampai keluar. Biarlah boleh bisa mengampuni, bisa mengampuni membuang hati. Yesus, Engkau indah, Engkau mengasihi, kasih-Mu melimpah. Thank you, Lord Jesus. Segala sesuatu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Biarlah tidak menjadi hanya ucapan bibir, tapi dari hati yang tepat mereka boleh bersama. Terima kasih jemaat, pujikan kami berdiri, berkati mereka supaya mereka bertahan sampai Tuhan datang. Stefani boleh dan mereka bertiga boleh tanya. Sekali dia Stefani nanti boleh saling. Haleluya. Di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, biarlah semakin dipakai oleh Tuhan, mulai sampai Tuhan. Biar dia melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan yang bersama dia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar dia selalu mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terpuji nama. Berkati Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Melihat hati seorang ibu yang mengasihi Tuhan yang mengasihi. Biarlah ketika dia akan seisi rumah mereka akan berbeda dan tidak pernah sia-sia doamu, tidak akan pernah sia-sia doamu. Tuhan mengasihi. Selalu berdoa untuk mereka boleh mengasihi Papa. Mereka doa supaya mereka ampun. Sehingga saudara Papa yang boleh kita semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu melebihi segalanya. Biar kami boleh memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami semua mendapat berkat hari ini tanpa terkecuali. Memberkati hamba-Mu Ibu Yanti sudah mendengarkan firman Tuhan. Pikiran, perasaan kami, tubuh kami, semua kami persembahkan untuk Tuhan. Dengan segala antusias, dengan segenap kemampuan, segenap kekuatan kami. Biarlah kasih mula-mula itu ada untuk di masa pandemi ini, biar kerajinan kami tidak kendor oleh keadaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus
Kami terima beri firman-Mu dan kami camkan dan kami melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang dekat, yang jauh, Tuhan malaikat-Mu menjagai sehingga pada waktu jemaat pulang dengan selamat sampai di rumah. Terima kasih Bapak terpuji. Kiranya sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Bapa di surga dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang hidup serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.